Oke, halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Balik lagi di channel Lalamove Innova dan di video kali ini kita edisi khusus karena kita mau membahas tarif terbaru ya dari Lalamove update 31 Agustus 2025. Nah, jadi di sini teman-teman ya, ada hal yang aneh karena kenapa biaya pengiriman sekarang ditutup ya, tidak lagi terbuka, transparan. Jadi untuk info biaya pengiriman silahkan lihat di aplikasi Lalamove. Tetapi yang masih dibuka itu adalah jarak dasar 4 km, 3 km, 3 km dan seterusnya. Nah, fokus kita di hari ini adalah mencoba membandingkan tarif motor, tarif sedan, tarif mobil ya. Terus kemudian juga van dan pickup bak. Karena pickup bak ini banyak di jalan yang berseliweran juga, begitu juga van dan mobil. Jarang yang menggunakan pickup box, itu jarang ya. Nah, di sini kita akan membahas dulu ya dari sisi layar yang di depan kita ya. Di sini ditunjukkan motor itu berat maksimalnya 20 kilo ya, sedan berat maksimalnya 100 kilo, mobil berat maksimalnya 200 kilo. Ini mobil MPV ya, teman-teman. Nah, terus kemudian van beratnya 600 kilo dan pickup beratnya 800 kg. Ini adalah berat maksimal ideal yang diberikan oleh Lalamove. Tetapi teman-teman di lapangan bisa lebih dari berat maksimal ini. Bahkan mungkin van bisa membawa 1 ton ya, 1000 kg. Pickup mungkin bisa 2 ton, 2000 kg. Nah, kalau batas ukuran di bawah ini, teman-teman, ini abaikan aja ya. Batas ukuran seperti ini abaikan aja karena pada kenyataannya motor bisa bawa lebih tinggi, lebih panjang, lebih lebar dari ukuran 40 x 40 x 50 cm. Ya. Begitu juga sedan ya. Seringkali juga lebih dari 100 kilo. Begitu juga mobil MPV lebih dari 200 kilo dan ukurannya juga bisa lebih dari ini, guys. Ya, biasanya kalau dari pengalaman saya, mobil MPV itu bisa dimasukin besi panjang itu sepanjang 200 meter. 200 cm. Dimiringin ya. Jadi diagonal dia. Nah, ini teman-teman seringkali di lapangan akan menemukan batas ukuran yang melebihi dari seharusnya. Untuk berat maksimal dan batas ukuran ini, teman-teman, ya bisa dikatakan orang Indonesia, customer Indonesia itu tidak bisa mengikuti ukuran ini dengan presisi. Jadi ada kalanya kita tuh harus sedikit bersabar jikalau mengangkut berat maksimal melebihi ketentuan. Ini contoh yang paling nyata itu adalah motor. Motor itu teman-teman ya, berat maksimalnya 20 kilo. Cuman pada realitanya bisa 50, bisa 60, bisa 70 kg. Nah, kalau kayak begini teman-teman berpikir ya, bisa menolak, tetapi resikonya itu adalah teman-teman nanti akunnya jadi akun jelek. Ingat ya, aplikator selalu memihak kepada konsumen. Aplikator gampang nyariin driver pengganti gampang, tetapi nyariin konsumen pengganti dia susah. Makanya sudah pasti aplikator Lalamove dia akan lebih memilih kepada konsumen. Nah, biasanya saya memberikan panduan begini. Misalkan ada konsumen yang kirim barang beratnya 50 kilo. Ya, apa tuh Bang? Daging beku. Ya, daging beku atau peralatan logam. Itu saya pernah kirim bisa 50 sampai 60 kilo. Nah, kita berpikir logika aja, teman-teman. Orang dewasa itu beratnya itu sekitar 50 sampai 70 bahkan lebih. Anggap aja idealnya 70 kilo kayak berat saya misalkan 70 kilo. Maka teman-teman bisa memberikan toleransi sama dia ya. Semaksimal 70 kg untuk sepeda motor. Asumsinya teman-teman ngebonceng orang. Nah, bagaimana dengan biaya? Negosiasi sama dia pinter-pinter kalian. Kalau saya biasanya, Pak, ini kan barangnya 1 karung, Pak ya. Tetapi bisa nggak, Pak, tambahin, Pak? Tolong Pak, bantu tambahin. Nah, begitu caranya.
Kalau dia bilang nggak bisa, ya udah teman-teman mau nggak mau ikhlas kirim barang, jangan cancel. Karena kalau cancel teman-teman, aduh, kayak akun saya zaman dulu dapat peringatan terlalu banyak cancel. Jadi dari situ saya belajar bahwa selama tidak lebih dari 70 kilo ya, saya akan kirim tetapi ada negosiasi. Ya. Oke, kita teman-teman, bagian berat maksimal, batas ukuran, biaya pengiriman ini semua sama ya. Sedan, mobil, MPV, terus mobil van juga begitu, sama pickup juga begitu. Ya, karena saya nemuin orang yang biasa pakai pickup, nyewa pickup ya, Lalamove itu bisa sampai 2 ton, 2000 kg. Ya. Itu bawa biji plastik ya. Nah, ini yang teman-teman perlu perhatikan adalah bukan itunya, karena ini adalah hasilnya itu ditentukan oleh negosiasi teman-teman, tetapi yang hasilnya fix dan duitnya benar-benar kita rasain itu adalah bergantung jarak dasar. Jadi begini teman-teman ya, di Lalamove itu semakin jauh pengiriman semakin murah tarifnya ya, semakin jauh pengiriman semakin murah tarifnya. Makanya ada namanya jarak minimum. Jarak minimum ini adalah jarak buka pintu. Contoh, maksudnya gimana tuh Bang? Maksudnya begini, tarif 0 sampai 4 km itu pasti argonya sama. Ya. Jadi kalau kalian ngirim dari titik A terus kirim ke titik B, jaraknya itu cuma 4 atau cuma 3 km, itu namanya pakai kena tarif jarak dasar. Itu sistem keuntungan yang luar biasa. Contoh dalam kasus sedan. Gua pernah waktu itu jemput orang ya. Dia baru dari bidan, baru dari rumah sakit bersalin. Kita cuma nganter sekitar 3 km pas, 2, sekian. 2,5 km. Ya. Itu kita kena namanya jarak dasar kurang lebih 30.000. Jadi kalau kita hitung per kilometernya 10.000. Bayangkan, kita cuma nganter 15 menit, tiba-tiba kita dapat 30.000. Nah, ini yang disebut namanya jarak dasar. Begitu juga MPV jarak dasar segitu. Nah, van jarak dasarnya 5 kilo. Artinya, teman-teman, secara perhitungan jarak dasar, van ini lebih cuan. Sorry ya, gue bilang, bukannya mengecilkan sedan dan mobil, memang tarifnya kecil dan murah. Jadi, sedan dan mobil MPV tarifnya itu murah, terlalu murah, kelewat murah. Karena selepas 3 km lebih, itu nanti kalian akan kena argo petir. Baik petir naik atau petir turun. Kalau petir turun berarti argo murah, kalau petir naik berarti argo mahal. Tergantung daerah. Nah, terus kemudian kalau van itu 5 km masih aman. Jadi kalau van ini sebenarnya untung dalam jarak pendek. Untung dalam jarak pendek. Ya. 5 kilo tuh, aduh teman-teman, cari aja teman-teman main di wilayah yang padat penduduk, padat pusat bisnis. Mereka cuma butuh nganter dari titik A ke titik B, jaraknya kurang lebih 5-6 kilo. Teman-teman cuan banyak. Untung banyak. Ya. Nah, tapi sini juga ada catatan teman-teman. Ada namanya argo petir naik, petir turun. Nah, ini yang disebut namanya tarif bervariasi mengikuti kondisi lalu lintas. Terus ketersediaan armada dan mitra, terus biaya layanan tambahan yang dapat diaplikasikan, dan jika adanya perubahan terhadap pemesanan. Nah, jadi di sini bisa dibilang ada namanya argo petir naik dan petir turun. Ya, biaya tambahan nggak usah dibahas teman-teman ya, ini sama aja. Ini nggak usah dibahas, ya nggak penting juga. Terus kemudian kita juga mau sekarang habis dari sini gimana? Kita mau bongkar ini nih, biaya pengiriman. Ya, biaya pengiriman kita mau bongkar. Caranya gimana? Nah, ini kebetulan saya sudah masuk ke dalam web Lalamove untuk pengorderan. Ya, dan di sini saya sudah pakai Ciputra dari titik 1 ke titik 2 ya, Ciputra Hospital Citaraya. Kita mau cari dulu yang jaraknya ini kurang lebih berapa ya? Bentar ya, nggak kelihatan sih di sini jaraknya. Tetapi kita mau yang jaraknya jarak pendek ya. Dari Cigivi misalkan ke klaster Segovia. Bukan klaster Segovia. Ini aja nih, Eko Plaza. Nah, ini jaraknya cuman deketan nih. Nah, tuh jaraknya cuman segini ya. Dari Ciputra Hospital
ke Eco Plaza di sini nih. Jadi dia cuman ngiterin rumah sakit, masuk ke Jalan Eco Park, dan kita nyampe ke Eco Plaza. Ini kan jarak pendek. Oke, bagaimana tarif motor? Ya, tarif motor itu reguler. Kita ngomong reguler ya, polling jangan diambil. Teman-teman kalau ada orderan polling jangan diambil. Ya, kita sepakat dulu semua. Orderan polling jangan diambil. Nah, terus kemudian kalau reguler, kalau prioritas mah nggak bisa diomong teman-teman ya. Udah pasti kalian ambil dan rebutan. Nah, kalau reguler itu 9.200 ya. Ini adalah tarif di mana konsumen bayar. Nanti kalian akan dipotong 20%. Jadi kurang lebih sekitar 7 ribuan. Oke, ini tarif motor. Bagaimana dengan tarif sedan? Oke, kita lihat tarif sedan 30.000. Lihat, perhatikan ya. Dari Ciputra ke sini paling cuman jarak 2 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Ya, teman-teman ya. Nah, terus kemudian di sini nggak kelihatan kilometernya nih, sesuai juga dia. Nah, ini tampilkan perincian. Oh, nggak ada. Ya. Jadi ini jaraknya pendek banget teman-teman. Yang tahu daerah Citra Raya pasti tahu lah. Ya. Nah, kalau mobil sedan ya itu cuma 30.000. Tapi ingat per kilometernya itu 10.000 loh guys. Ya. Coba kita lihat di Google Map ya, Citra Raya Hospital. Nah, ini dia Google Map. Kita lihat lagi sebentar ya. Eco Plaza. Nah, ini Eco Plaza. Nah, ini kita ambil rute, titik awalnya dari Ciputra Hospital. Nah, Ciputra Hospital Citra Raya. Oke, di sini ya sekitar 700 meter. Ya 700 meter ya guys. Nih, 700 meter. Jadi jaraknya 700 meter. Nah, 700 meter. Ini jadi kita ngomongin jarak dasar ya, jarak dasar. Nah, ini 700 meter, bayangin 30.000. Ya. Oke. Nah, terus kemudian kalau mobil MPV bagaimana? Mobil MPV 39. Lihat selisihnya cuma berapa? 9.000. Makanya mobil sedan dengan mobil MPV itu mobil tidak ada duitnya. Sama tarifnya. Cuman selisih 9.000, apa yang lu mau harapin guys? Sedan 30. Tunggu. Sedan 30, mobil MPV 39. Ya. Nah, terus kemudian kalau van bagaimana? Perhatikan van. Jeder. 78 guys. 78.000. Selisihnya jauh banget. Ya. Mobil van selisihnya jauh banget dari 39 ke 79. Berarti berapa selisihnya? 40 ribuan. Betul nggak? 40 ribuan guys. Artinya dengan jarak yang sama, lu bisa dapat cuan lebih banyak. Dan mobil van itu ya biasanya jarang untuk pengiriman tuh full. Paling hanya yang kardus-kardus, yang box-box khusus. Nah, itu full. Karena itu sebenarnya masuk ke pick up sama dia dimasukin ke van. Ya. Nah, kalau pick up bak berapa? 87, lihat, perhatikan ya. Pick up bak dengan van selisihnya dikit. Van itu sekitar 78, pick up bak itu sekitar 87. Jadi kalau kalian bandingkan antara pick up bak dengan van itu sama. Ya, cuman selisih sedikit. Kalau mau kalian jangan ambil mobil pick up bak, tetapi sekalian pick up box. Lihat pick up box. Tuh lihat. Ya. Pick up box itu 163.000. Mobilnya sama-sama segede pick up. Ya, kalian kalau sekarang punya pick up bak, kalian langsung ke karoseri, terus ganti jadi pick up box. Ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat ya perbedaannya antara mobil sedan dengan mobil MPV itu sama tarifnya. Mobil van dengan pickup bak itu sama tarifnya. Tetapi ya, kalau pickup box tarifnya beda. Ya. Jadi teman-teman
apa yang kita bisa pelajarin di siang hari ini itu bisa berguna saat teman-teman memilih mobil yang mau dipakai. Ya, mobil yang mau dibeli. Nah, kalau buat saya pribadi ya, tarif van aja udah cukup buat kehidupan sehari-hari. Tarif van. Ya. Kenapa saya bilang sudah cukup ya? Karena kebutuhan saya untuk mendapatkan 10 sampai 15 juta per bulan itu bisa didapatkan dari mobil van. Ya. Tetapi kalau teman-teman pengen sekalian beli mobil buat ngelala, pilih yang pickup box ya, 1 ton. Ya. Ini bisa dinaikin 2 ton sebenarnya. Nah, ada nggak mobil yang pickup box ini? Ada banyak. Ya. Kalau engkel nggak usah disebut teman-teman. Kalau engkel mah udah urusannya, lihat ya, udah beda. Ya. Nah, jadi kira-kira kalian udah ngerti ingin membeli mobil yang mana untuk Lalamove. Ingat ya teman-teman ya, ini saya kasih juga pengertian begini. Kalau kalian cuman buat diri kalian, bukan buat keluarga di rumah, bukan buat anak istri, ya, buat diri sendiri, masih jomblo, tarif motor cukup. Tetapi kalau kalian ingin mendapatkan penghasilan di atas 10 juta per bulan, ya, dengan jam kerja yang standar 8 jam, dari jam 7 pagi atau dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, kalian pilih yang mobil van. Tapi kalau kalian mau hidup lebih enak, duit lebih banyak, pilih yang pickup box. Ya. Sepahit-pahitnya kalian cuma nganter 5-6 pengiriman udah 163 dikali, anggap aja bentar, kali kalkulator, saya coba pakai hitung kalkulator ya, 163 dikali 4. Kali 4 pengiriman aja udah 652. Kali 3 pengiriman aja 489. Dan ini jarak dekat, guys. Bensinnya nggak kebuang banyak. Ya. Belum lagi kalau misalkan kita jarak jauh. Kita lanjut deh dari Ciputra Hospital. Kita mau jarak jauhnya misalkan ke Cikarang. MM 2100 biasanya kan gitu ya. Nah ini MM 2100 ya. Nah ini nih Jalan Timur, Jalan Sumbawa ya, Jalan Selayar nih biasa gua mangkal juga. Ya, lihat ya, kita coba MM 2100 karena banyak juga orderan dari situ, guys. Pertama nih ya, dari Citra Raya ke MM 2100 kalau motor itu 154.000. Ya, dulu gua waktu naik motor gua sikat argo segini. Ini lihat ya, argo petir turun. Tuh lihat argo petir turun. Nah, terus kemudian kalau sedan ya, itu 160.000. Lihat, perhatikan. Argo motor untuk jarak jauh ya, Argo motor 154, argo sedan 160. Nangis nggak? Ayo, nangis nggak kalian yang punya mobil sedan Ayla ya? Jangan kalian bangga. Waktu gua naik motor itu, guys, waktu saya naik motor, saya ambilnya jarak jauh terus. Karena apa? Tarifnya sama kayak sedan, tapi bensin lebih irit. Habis-habisnya bensin berapa sih? Pergi itu cuman 15.000. Pulangnya ya 15.000 lagi. Total bisa 35.000 deh. Waktu itu bensin gua campur antara Pertalite dengan Shell Super ya. Nah, bayangin kalau mobil MPV berapa nih ke kawasan MM 2100. Nah, ini lumayan. MPV ini lumayan. 213 ya. Nah, kalau van gimana? 280. Ini udah enak. Serius, udah enak. Bayangin tarifnya van ya dengan sedan itu selisihnya berapa? 280 dikurang 160. Selisihnya aja 120.000. Ya. Selisihnya aja 120.000. Andai kata mobil van ini ngambil versi pooling aja buat jarak jauh, itu masih di atas sedan. Pooling jarak jauh itu masih di atas sedan. Jadi buat arah pulang misalkan, daripada kosong mendingan gua ambil pooling begitu, ya. Kalau pickup bak
ya, lihat 400 bos. Ya. Kalau pickup box 1 ton 500. Lihat ya. Ini sekali hantem dari Bitung ke Cikarang, udah target harian udah nutup nih kalau buat gua pribadi. Ya. Jadi kalian bermainnya itu di pickup box ya, kalau mau pickup, van ya, atau motor. Ini yang paling ideal. Motor, van, atau pickup box. Ya. Jangan pickup box. Jadi pickup box, terus kemudian van, terus kemudian adalah motor. Ya. Jadi dari sini ya, dari Bitung menuju ke MM 2100. Ya. Kemarin nomor angka udah keluar ya, mudah-mudahan nanti kita bisa dipermudah untuk closingnya dan semoga Indonesia dalam keadaan yang kondusif lagi sehingga kita semua bisa ambil rezeki ya. Oke, sekarang kalau ke Gunung Sindur gimana Bang? Kita lihat ya, penasaran gua. Gunung Sindur ini kan deket nih, dan biasa banyak juga orderan ke sini ya. Nah, kalau motor itu 63.000 ya. Kalau sedan itu 90.000. Aduh, ini gue sering ngambil nih, makanya gue berasa sedihnya. Ya, MPV itu sekitar 116, jadi selisih sedikit. MPV itu orang biasanya ambil pengiriman van tapi dia ngambil mobil MPV. Makanya ada mobil-mobil itu yang suka diakalin sama si customer, guys. Makanya kalian tuh kalau mau ngambil van sekalian 157 ya. Van, motor, jadi gini, mau motor, van ya, atau pickup box. Kita lihat ya pickup box berapa. 300.000. Kalau pickup box 221 ya. Jadi teman-teman, apa yang bisa kita pelajarin di sini? Jangan, perhatikan ini ya, perhatikan kalimatnya saya. Jangan pernah gegabah memilih armada untuk Lalamove. Pikir baik-baik, hitung baik-baik. Karena semua mobil-mobil ini bahan bakarnya sama. Yang solar ya solar, yang bensin ya bensin, semua pakai Pertalite, semua pakai biosolar. Tetapi dengan harga Pertalite 10.000, biosolar 6.800, kalian harus hitung mana yang menghasilkan cuan lebih banyak, untung lebih banyak. Ya, paling sedemikian dulu lah video dari saya. Nanti kalau kalian ada pertanyaan atau apa, ya silahkan tanyakan aja. Ya, saya undur diri dulu karena ini hari Minggu, kita mau jalan dulu sama keluarga dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.